Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menyelesaikan soal cerita atau soal penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan soal cerita dari sistem persamaan linear dua variabel, ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah membuat permisalan dengan menggunakan variabel. Yang kedua, membuat persamaan dan SPLDV berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diketahui di soal. Kemudian langkah yang ketiga, menyelesaikan SPLDV yang telah dibuat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung membahas contoh soal. Jumlah dua bilangan caca sama dengan 37, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Hasil kali kedua bilangan itu adalah, kita buat permisalannya dulu ya. Di sini dikatakan dua bilangan caca. Berarti ada bilangan caca 1, kemudian ada bilangan caca 2. Nah, untuk bilangan caca 1, kita misalkan X. Bilangan caca 2, kita misalkan Y. Selanjutnya, kita buat persamaan berdasarkan pernyataan pada soal. Perhatikan, di soal dikatakan jumlah dua bilangan caca, berarti X ditambah Y, karena bilangan cacanya adalah X dan Y, sama dengan 37. Sama dengan 37. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1 ya. Kemudian pernyataan yang kedua, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Jadi selisih antara bilangan 1 dengan bilangan 2. Berarti X dikurang Y sama dengan 7. Persamaan yang kedua ini kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian hasil kali kedua bilangan itu adalah, nah yang ditanyakan berarti X dikali Y sama dengan titik-titik. Karena yang ditanyakan adalah hasil kali X dan Y, berarti kita harus menentukan nilai dari kedua variabel ini ya. Nah, untuk menentukan nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y, berarti tinggal kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Kita cari nilai variabel Y dulu ya. Berarti kita menggunakan metode eliminasi, dan yang akan kita eliminasi adalah variabel X. Kita tulis dulu persamaannya. X ditambah Y sama dengan 37, kemudian X dikurang Y sama dengan 7. Yang akan kita eliminasi adalah variabel X. Ingat, yang mau dieliminasi jumlah variabelnya harus sama. Nah, kebetulan di sini jumlah X-nya sudah sama ya. Jadi tinggal kita hilangkan saja. Agar hilang karena tandanya sama berarti harus dikurang. Jadi 37 dikurang 7 adalah 30. Y dikurang negatif Y berarti jadinya Y tambah Y, yaitu 2Y. X dikurang X hilang atau 0 ya, tidak perlu ditulis. Kemudian Y sama dengan 30 dibagi 2, jadi 2-nya pindah ruas jadinya dibagi, sama dengan 15. Nah, nilai Y-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita lanjut menentukan nilai X dengan mengsubstitusi nilai Y ke salah satu persamaan. Jadi boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di sini kakak pilih persamaan 1 saja. Kita tulis dulu persamaannya. X ditambah Y sama dengan 37. Lalu kita ganti Y-nya. Jadinya X ditambah Y-nya adalah 15 sama dengan 37. Maka X sama dengan 37. 15-nya pindah ruas jadi negatif 15. Sama dengan 22. Jadi bilangan cacanya sudah kita peroleh ya. Bilangan caca yang pertama yaitu X adalah 22. Dan bilangan caca yang kedua yaitu Y adalah 15. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan adalah nilai dari X kali Y. Berarti 22 dikali 15 sama dengan 330.
Oke, jadi jawaban dari soal yang pertama ini adalah 330. Jelas ya? Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 1 cm lebih dari 2 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang 44 cm, maka panjang persegi panjang itu adalah, kita buat permisalannya dulu ya. Nah, di sini yang kita misalkan atau yang kita ganti dengan variabel adalah panjang dari persegi panjang dan lebar dari persegi panjang. Panjang kita misalkan dengan P, kemudian lebar kita misalkan dengan L. Kemudian kita buat persamaan berdasarkan pernyataan yang diketahui di soal. Perhatikan, pernyataan pertama yang diketahui di soal adalah sebuah persegi panjang memiliki panjang berarti P ya, 1 cm lebih dari 2 kali lebarnya. Jadi panjang itu sama dengan 2 dikali lebar, tetapi lebih 1 cm. Jadi sama dengan 2 lebar ditambah 1, atau 1 ditambah 2 lebar. Jelas ya? Kemudian variabelnya kita satukan di sebelah kiri, jadinya P, 2 lebar, pindah ke ruas kiri jadinya negatif 2 lebar, sama dengan 1. Oke, kita sudah peroleh persamaan linear 2 variabel, kita sebut ini persamaan 1. Lanjut pernyataan berikutnya, jika keliling persegi panjang adalah 44 cm, kita tulis keliling sama dengan 44. Nah, ingat rumus keliling persegi panjang adalah 2 panjang ditambah 2 lebar, sama dengan 44 cm. Nah, ini sudah berbentuk persamaan linear 2 variabel ya. Kita sebut ini adalah persamaan 2. Oke, SPLDV-nya sudah kita buat, yaitu terdiri dari persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang tinggal kita selesaikan SPLDV-nya. Tetapi sebelum kita selesaikan, kita perhatikan dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, dalam soal yang ditanyakan adalah panjang persegi panjang, berarti nilai dari P-nya ya. Karena yang ditanya P, berarti nilai dari variabel L atau lebarnya tidak perlu kita cari. Nah, yang akan kita eliminasi dari kedua variabel ini adalah variabel L. Kita tulis dulu persamaannya ya, yaitu P dikurang 2L sama dengan 1, 2P ditambah 2L sama dengan 44. Karena yang mau kita eliminasi adalah variabel L, berarti jumlah variabel L-nya harus sama ya. Nah, kebetulan di sini sudah sama, yaitu masing-masing 2. Berarti ini tinggal kita, karena variabelnya beda, berarti tinggal kita jumlahkan untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel L. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 44 adalah 45. Negatif 2L ditambah 2L berarti habis ya. P ditambah 2P adalah 3P. Berarti nilai P adalah 45. 3 pindah ruas jadinya dibagi 3 atau sama dengan 15. Jadi panjang persegi panjang atau nilai dari variabel P adalah 15 cm. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. 2 buku dan 1 pensil dibeli dengan harga Rp6.000. Jika harga 2 buku dan 3 pensil adalah Rp9.000, maka harga 1 buku adalah... Oke, kita misalkan dulu. Di sini yang kita misalkan adalah harga 1 buku sama dengan X dan harga 1 pensil sama dengan Y. Kemudian kita buat persamaannya, kita lihat pernyataan di soal ya. Di sini dikatakan 2 buku dan 1 pensil dibeli dengan harga Rp6.000. Kalau 2 buku berarti harganya dikali dengan harga 1 buku berarti dikali dengan X, jadinya 2X, ditambah harga 1 pensil yaitu Y sama dengan Rp6.000. Persamaan yang kedua dari pernyataan berikutnya yaitu harga 2 buku dan 3 pensil, 2 buku berarti 2X,
3 pensil berarti 3Y sama dengan Rp9.000. Nah, pertanyaannya adalah harga satu buku. Berarti kita harus mencari nilai dari variabel X. Untuk menentukan nilai variabel X, berarti kita harus menyelesaikan SPLDV ini. Kita gunakan metode eliminasi ya. Nah, variabel apa yang akan kita eliminasi? Karena yang ditanya adalah X, berarti yang kita eliminasi adalah variabel Y. Kita tulis persamaannya lagi. 2X ditambah Y sama dengan 6.000. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Karena yang mau dieliminasi adalah variabel Y, berarti jumlah variabel Y harus sama ya. Di sini masih beda. Berarti agar sama, persamaan yang di atas atau yang pertama kita kalikan dengan 3. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1 atau tetap. Persamaan yang pertama menjadi 2X dikali 3, 6X. Y dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 6.000 dikali 3 adalah 18.000. Persamaan yang kedua tetap ya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Lanjut kita eliminasi variabel Y-nya. Karena tandanya sama berarti tinggal kita kurangkan. 18.000 dikurang 9.000 adalah 9.000. 3Y dikurang 3Y habis ya. 6X dikurang 2X adalah 4X. Jadi nilai X sama dengan 9.000 dibagi 4 atau sama dengan 2.250. Nah, nilai X ini adalah harga dari satu buku, berarti harga satu bukunya sama dengan Rp2.250. Jelas ya? Lanjut lagi ke contoh berikutnya. 1 tahun lalu umur Budi 2 kali umur Andri. Sedangkan 2 tahun yang akan datang, umur Andri adalah 2/3 umur Budi. Umur Andri sekarang adalah, nah di sini yang kita misalkan adalah umur Budi dan umur Andri ya. Di soal ada umur Budi dan umur Andri waktu sekarang. Dan ada umur mereka 1 tahun lalu. Kemudian ada umur mereka 2 tahun akan datang. Untuk umur Budi sekarang, kita misalkan dengan X. Berarti umur Budi 1 tahun yang lalu adalah X dikurang 1. Dan umur Budi 2 tahun yang akan datang berarti X ditambah 2. Kemudian untuk umur Andri, kita misalkan Y. Berarti 1 tahun yang lalu umur Andri adalah Y dikurang 1. Dan 2 tahun akan datang umur Andri adalah Y ditambah 2. Jelas ya? Sekarang kita lanjut membuat persamaannya. Pernyataan yang pertama, 1 tahun lalu, kita tulis dulu 1 tahun lalu. Umur Budi 2 kali umur Andri. Umur Budi berarti X dikurang 1 sama dengan 2 kali umur Andri. Berarti 2 dikali Y dikurang 1. Variabelnya kita kumpulkan di ruas kiri ya. Jadinya X dikurang 1. Sebelum kita kumpulkan ini kita kalikan dulu. 2 dikali Y dikurang 1 adalah 2Y dikurang 2. Kemudian X, 2Y-nya pindah ke ruas kiri jadinya negatif 2Y. Negatif 2-nya tetap, negatif 1 pindah ke ruas kanan jadinya positif 1. Negatif 2, positif 1 adalah negatif 1. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Lanjut pernyataan berikutnya. 2 tahun yang akan datang, kita tulis dulu 2 tahun akan datang. Umur Andri 2 tahun yang akan datang berarti Y ditambah 2 adalah, berarti sama dengan 2/3 umur Budi. Jadi 2/3 umur Budi 2 tahun yang akan datang adalah X ditambah 2.
Ini 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadinya dikali 3. Jadi 3 dikali Y ditambah 2 sama dengan 2 dikali X ditambah 2. Kita kalikan, jadinya 3 dikali Y, 3Y. 3 dikali positif 2 adalah positif 6, sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali positif 2 adalah positif 4. Yang ada variabelnya kita satukan, jadinya 2X. Ini positif ya, berarti 3Y-nya negatif. Sama dengan 6-nya tetap positif, berarti 4-nya yang negatif, jadinya 6 dikurang 4 adalah 2. Ini kita sebut persamaan 2. Berarti SPLDV-nya sudah kita buat ya. Sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah umur Andri sekarang. Umur Andri sekarang berarti yang ditanyakan adalah nilai dari variabel Y. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari variabel Y, berarti dari kedua persamaan ini yang kita eliminasi adalah variabel X. Ingat, untuk mengeliminasi suatu variabel, jumlahnya harus sama. Berarti jumlah dari variabel X harus sama. Karena di sini masih berbeda, berarti agar sama, persamaan 1 kita kali 2. Langsung saja kita kalikan ya. Sehingga menjadi 2X dikurang 2 dikali negatif 2Y adalah negatif 4Y. Sama dengan negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Kemudian untuk persamaan 2 berarti tetap atau dikali 1, yaitu 2X dikurang 3Y sama dengan 2. Nah, ini tinggal kita kurangkan karena tanda dari variabel X-nya sama. Jadinya, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4Y dikurang negatif 3Y. Berarti jadinya negatif 4Y ditambah 3Y, berarti negatif Y. 2X dikurang 2X habis ya. Sama-sama negatif bisa kita coret, sehingga Y sama dengan 4. Berarti umur Andri adalah 4 tahun di waktu sekarang. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.